jangan lupa di subscribe dan share video ini untuk mendukung karya kami selanjutnya. Selamat siang Ibu, selamat siang Krisna. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Kak, baik. Dewi gimana kabarnya, sehat? Kabarnya sehat dulu. Ya, Sebelumnya Dewi mau ucapin terima kasih udah nyempetin waktu buat sharing-sharing sama kita dan berbagi pengalaman untuk di rumah ya. ya, untuk menanam di rumah. Makasih juga sudah diundang. Ya, terima kasih Ya, Kak. saya jadi host, Iya. sekarang jadi narasumber. Oke. Gimana? Sekarang kita akan bicara tentang overthinking. Overthinking. Oke. Terus? Apa sih overthinking itu menurut Ibu? Kalau menurut saya overthinking itu adalah situasi di mana kita memikirkan sesuatu terlalu jauh, terlalu paten, terlalu panjang gitu loh. Harusnya mikirnya cuma sampai A gitu. Ini mikirnya sampai B, C, D sampai habis gitu. Itu jadinya bikin beban di kepala akhirnya kayak gitu. Kalau menurut Krisna sendiri nih, apa sih? Untuk menurutnya Krisna sendiri hampir sama ya seperti tadi, di mana keadaan atau perilaku seseorang yang terlalu berpikiran terlalu jauh, yang sebenarnya nggak baik untuk dia sendiri gitu. Terlalu banyak yang dipikirin Ya, gitu terlalu intinya banyak. lah. Ibu sendiri pernah nggak mengalami overthinking itu? Sering banget karena overthinking itu kadang-kadang nggak bisa dikontrol, Wi. Kadang-kadang kita misalnya lagi paling gampangnya kalau kita kaitkan sama body shaming kayaknya kayaknya gitu deh. Misalnya ada orang bilang nih, kamu tambah gendut loh sekarang. Terus kayak langsung kepikiran duh, ya bisa terlalu gemuk memang ya apa gimana? Kadang kayak kepikiran akhirnya terus berpikir bahwa apakah memang saya tambah gemuk atau gimana? Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Seharusnya emang kadang orang pengen aja ngomong gitu. Dia mungkin nggak berpikir kita akan sejauh itu berpikirnya gitu. Cuma kadang-kadang kita yang diajak ngomong itu berpikirnya bisa jadi sangat-sangat jauh kayak gitu. Terus gimana, Krisna? Kalau biasanya di kalangannya Krisna ya, di umurnya Krisna tuh biasanya kalau overthinking itu ke teman. Ke temennya, Ya, oke. teman. Kayak misalnya nih, kita pertama baikan aja hubungannya, baikan. Terus tiba-tiba aja dia tuh kayak ngecengin, habis itu ngejek, ya. Kayak dicuekin gitu. Cuekin gitu. Kita otomatis berpikir, Ada apa ya? Apa nih kok tiba-tiba gitu. Iya. Nah, sehingga Krisna pun jadi overthinking ke dia. Terus Krisna Jangan coba gini, jangan gitu ya. Sebetulnya ya udah nggak usah berteman sama dia. Nah, dia juga balik overthinking gitu. Kayak gitu lah. Artinya sebenarnya overthinking itu dialami hampir oleh semua orang, Wi. Cuma kadang orang nggak tahu istilahnya tuh overthinking kayak gitu. Bu, apakah suatu pemikiran overthinking ini berpengaruh pada kesehatan fisik, Bu? Baru sekali. Kalau misalnya kita lagi overthinking nih, misalnya satu malam itu nggak tidur loh, Wi, kalau kita overthinking. Kepikiran. Nah, begitu kita nggak tidur semalaman, otomatis kan fisiknya biasanya kan melemah pasti karena kecapean, karena apa, nafsu makan juga menurun, otomatis semuanya juga pasti akan tambah nggak enak badannya. Nah, otomatis setelah kayak gitu maka semuanya juga ngaruh, jadi cranky, jadi emosi akhirnya gara-gara semuanya terganggu gitu. Jadi ngaruh sekali sebenarnya. Kalau Krisna sendiri gimana? Ya sangat-sangat berpengaruh ya. Saya kayak kita nggak nafsu makan, beban, tuh nggak langsung makan. Karena kepikiran. Ya, Karena terlalu kepikiran. kepikiran. Iya, Itu sih pasti pengaruh kok. Bisa cerita nggak, Bu, pengalaman tentang overthinking yang pernah Ibu alami? Biasanya tuh gini, misalnya nih kok sekarang di dunia kerja nih saya nih misalnya sama pimpinan nih misalnya gitu. Kadang-kadang saya tuh orangnya terlalu sensitif, Wi. Kadang bahasa chat aja itu bisa bikin saya mikir banyak. Misalnya kayak saya nge-WA sama bos saya nih, sama pimpinan. Begini gitu. Panjang nih, itu jawabannya cuma iya gitu aja. Itu tuh sudah bikin saya berpikir, marah ya ibunya ya. Ibunya kesel ya atau gimana. Padahal besoknya pas ketemu, ternyata ibunya tuh lupa ngirim balasan di bawahnya. Jadi kayak dibalasnya, besoknya baru dibalas. Ketinggalan nih lagi sekian kalimat baru dikirim besoknya. Sementara saya semalam udah kayak mikir, apa ibunya marah ya, apa gimana ya. Jadi hal remeh-temeh gitu aja udah bikin tegang, bikin overthinking. Itu bisa sampai makan 2-3 jam mau tidur itu. Iya. Karena kepikiran. Dan semua kata-katanya. Padahal cuma di chat dan
Cuman masalahnya ibunya lupa tekan send aja sama yang kalimat berikutnya kayak gitu. Iya. Kak Krisna sendiri gimana nih Kalau pengalamannya tentang di overthinking? Krista tuh sama kayak tadi ya, ke teman. Dan kalau biasa juga pernah ke guru. Ke guru. Iya, kayak misalnya kita kan udah baik nih ngirim tugas dan lain-lain. Terus ibunya cuma bilang, ya, tapi gimana nih gurunya? Kita bener nggak sih ngirim tugas seperti itu atau gimana? Padahal mungkin emang gurunya lagi sibuk Ya, atau lagi gitu nilai kan. semua jadi biar cepat terus ya gitu aja. Kan teman kayak kita, bener nggak nih tugasnya? Gimana? Hal-hal yang seremeh temeh chat ya, Ya. seremeh temeh chat itu udah bisa bikin kita kayak kepikiran Kalau gitu. gitu. Terlalu kepikir, Iya. terlalu dipikirin ya. Yes. Nah, banyak orang yang terjebak pada pemikiran overthinking nih. Untuk Ibu dan Krisna, bagaimana sih cara untuk keluar dari overthinking Ngatasinnya itu? ya. Cara ngatasinnya. Kalau saya biasanya yang pertama adalah kalau dulu memang susah, dulu kayak ke bawah, kadang sampai ketiduran tuh masih kerasa berat kepalanya karena mikir itu. Tapi makin dewasa kita makin belajar untuk mengendalikan pikiran. Jadi lebih kayak diarahkan ke hal positif aja. Mungkin karena banyak kasus, jadinya kan udah sering tuh. Mungkin aja dia lupa send atau mungkin dia lagi sibuk. Mungkin pimpinan lagi ada kegiatan yang lain sehingga lupa ngebales tuh gimana. Jadi lebih ke sana. Jadi kita kasih kemungkinan sehingga kita juga bisa berpikir pelan-pelan. Ya udah ditunggu aja dulu sampai kita lihat responnya seperti apa. Itu kalau bahasa chat ya. Kalau yang lain-lain ya lebih kepada gini aja saya berpikirnya. Saya tanya lagi ke diri saya sendiri. Apa yang salah? Selain apa yang salah, nanyanya gini. Ini kamu overthinkingnya ini ada hasilnya nggak? Iya. Ada hasilnya nggak kalau kita sekarang overthinking nih? Apa endingnya? Apakah masalahnya akan hilang? Apakah masalahnya akan nambah? Atau apakah nanti ujung-ujungnya malah bikin tambah stres? Nah, kalau rasanya bakal tambah stres, saya pelan-pelan langsung mundur. Nggak mau memikirkan terlalu banyak. Nah, itu biasanya distraksi, Krisna. Iya, Biasanya benar. entah itu nonton, entah itu ngobrol sama teman, entah itu nonton TikTok, Instagraman. Jadi kita alihkan pikiran dengan hal yang lain sehingga nggak kepikiran itu terus kayak gitu. Itu dua hal yang memang paling penting banget untuk keluar dari overthinking itu. Lebih dialihkan ke Ya, lebih Ya, kita alihkan pikiran supaya kita nggak stres gitu aja. Kalau Krisna sendiri gimana nih? Kalau untuk kita sendiri cara mengatasinya sebenarnya kan hampir sama ya, mengalihkan yang pastinya ke suatu kegiatan, mungkin olahraga atau apa supaya nggak kepikiran. Terus mungkin bisa langsung nanya nih Ke orangnya ke orangnya, ya. bener nggak dia ngomong apa gitu supaya nggak kita keluar Kepikiran. Soalnya suatu pikiran kalau berat dibawa tidur tuh benar-benar nggak enak. Nggak enak. Nggak bisa tidur. Nggak tidur Lebih ya. baik diselesaikan dulu baru tidur. Betul. Tapi jangan juga terlalu dipaksakan. Biasanya kalau hubungan nih, misalnya apakah itu partner, apakah itu pacar, apakah itu suami istri gitu, biasanya tidak semua masalah itu harus diselesaikan sebelum tidur. Kadang ada masalah yang memang harus didiemin dulu sampai sama-sama tenang. Nah, iya. Nah di saat kita terpisah itulah kita biasanya menenangkan diri dulu. Setelah itu tidur dulu, bawa tidur dulu, nanti besoknya udah ketemu, udah sama dalam kondisi adem-adem, kita ngobrol lagi mungkin akan berbeda hasilnya. Kadang kan sama-sama emosi tuh kan, misalnya pas malam tuh emosinya tinggi-tinggi, kalau itu dipaksa kan jatuhnya malah jadi bubar gitu. Mending diam dulu deh. Oke, kayak kamu emosi, aku emosi nih. Kayaknya kita harus diam dulu nih. Setelah sama-sama diam, besok paginya bangun dalam kondisi yang emosinya sudah berbeda biasanya kayak gitu. Yang terakhir nih Bu, ada pesan nggak untuk penonton di rumah tentang overthinking? Oke, yang pertama, overthinking itu wajar sekali ya, jadi nggak usah khawatir. Saya kayak kelainan jiwa nih, saya mental illness nih, enggak. Semua orang pernah punya masa di mana pikirannya mengambil alih, jadi kayak overthinking banget gitu. Dan itu semua ada solusinya, asalkan disadari dulu bahwa iya nih, saya kayaknya overthinking nih. Terlalu banyak yang saya pikirkan. Kalau udah pelan-pelan kita ingat bahwa saya terlalu banyak yang dipikirkan, saya perlu ngapain nih sekarang kayak gitu. Jadi kita perlu alihkan dulu kah, kita perlu ngobrol kah. Jadi langkah pertamanya adalah sadari dulu bahwa memang betul Anda sedang overthinking kayak gitu. Itu dulu pertama, jadi kita lebih gampang menilai solusinya apa kayak gitu. Kalau Krisna apa nih pesannya? Untuk kesan sendiri hampir sama kayak tadi, untuk introspeksi diri sendiri dulu. Habis itu coba jangan terlalu lebih berat gitu, jangan.
supaya nggak merusak diri kita sendiri gitu loh. Merusak iya. diri kita nggak enak jadinya. Kadang-kadang mungkin nggak tidur Iya. gitu kan, jadi cuma 3 malam nggak tidur gimana tuh, sakit kan jadinya ya makanya. Jatuhnya di kita sendiri bebannya kan. Benar sekali. Oke. Jadi overthinking tuh nggak memandang usia ya Bu ya? Iya, nggak memandang usia, mau usia berapapun sama kok overthinking. Mau, cuman beda masalahnya aja. Beda masalah. Iya, betul. Oke Bu Krisna, makasih Iya. ya udah meluangkan Sama-sama. waktunya. Makasih Bu, padahal Ibu sibuk banget loh. Tapi untuk acara-acaranya YouTube-nya Official Bisma pasti. Makasih Bu. Sama-sama. Semoga nggak overthinking lagi ya. Ya, Iya. semoga kita berdoa bersama supaya kita nggak overthinking. Oke. Untuk penonton yang ada di rumah, semoga tayangan kali ini dapat menginspirasi dan juga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan Iya. membantu mungkin teman-teman dosen yang lagi Ketemu di overthinking. tayangan Talk About Life selanjutnya. Bye bye.